kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kemampuan mengembangkan instrumen respon terbatas yang beranggotakan oleh Anissa Agustiamuna, Dian Atika, Novantrivia Salidar, Putri Azura, dan Syarifah Rajanasari. Baiklah, materi pertama itu akan saya jelaskan itu tentang pengertian instrumen respon terbatas. Nah, asesmen respon terbatas umumnya lebih dikenal dengan istilah penilaian objektif atau tes objektif. Asesmen ini merupakan salah satu jenis tes yang menilai hasil belajar yang menggunakan instrumen dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh siswa dengan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item atau dengan cara menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada suatu atau tempat atau ruangan yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Selanjutnya itu pengertian kaidah penulisan soal. Nah, kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau pedoman dalam penulisan soal, sehingga soal-soal mampu menjaring informasi yang diperlukan dan berfungsi secara optimal. Penilaian soal didasarkan dengan spesifikasi yang terdapat dalam kisi-kisi soal. Agar soal yang dihasilkan lebih berbentuk, maka perlu mengikuti kaidah penulisan soal. Pengembangan soal objektif. Soal atau tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau item yang dapat dijawab oleh tes dengan jalan memilih salah satu atau lebih jawaban di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item, atau dengan jalan menuliskan atau menyisihkan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Adapun tes objektif dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama yaitu tes objektif bentuk benar salah atau choice test. Yang kedua tes objektif bentuk menjodohkan matching test. Yang ketiga tes objektif bentuk melengkapi completion test. Empat yaitu tes objektif bentuk isian fill in test. Yang kelima yaitu tes objektif bentuk pilihan ganda choice item test. Nah, item tes objektif yang banyak dipakai dalam evaluasi hasil belajar siswa dari sekolah ini adalah item tes objektif pilihan ganda. Mengapa? Karena tes pilihan ganda memiliki semua persyaratan sebagai tes yang baik, yakni dilihat dari segi objektivitas, reliabilitas, dan daya pembeda antara siswa yang berhasil dengan siswa yang gagal. Adapun kelebihan tes objektif, pertama itu jumlah materi yang dapat ditanyakan relatif tak terbatas dibandingkan dengan materi yang dapat dicakup soal bentuk lainnya. Jumlah soal yang ditanyakan umumnya relatif banyak. Yang kedua itu dapat mengukur berbagai jenjang kognitif mulai dari ingatan sampai evaluasi. Yang ketiga yaitu penskorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan dan materi yang luas dalam satu tes untuk suatu kelas atau jenjang. Sangat tepat untuk ujian yang pesertanya banyak, sedangkan hasilnya harus segera seperti ujian akhir nasional maupun ujian sekolah. Terakhir yaitu reliabilitasnya soal pilihan ganda ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan soal uraian. Selanjutnya itu kelemahan. Yang pertama itu kurang dapat digunakan untuk kemampuan verbal. Kedua, peserta didik tidak mempunyai keleluasan dalam menulis, mengorganisasikan, dan mengekspresikan gagasan yang mereka miliki yang dituangkan dalam kata atau kalimat sendiri. Yang ketiga itu tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan problem solving. Nah, yang keempat itu penyusunan soal yang baik memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan bentuk soal lainnya. Yang kelima itu sangat sukar menentukan alternatif jawaban yang benar-benar homogen, logis, dan berfungsi.
Selanjutnya yang membedakan karakteristik uraian dan pilihan ganda. Pada penulisan soal, uraian relatif mudah, sementara pilihan ganda relatif sukar. Jenjang taksonomi yang diukur pada uraian C5 dan C6, sementara pada pilihan ganda C1, C2, C3, dan C4. Jumlah pokok bahasan yang ditanyakan pada uraian terbatas, sementara pilihan ganda lebih banyak. Aspek yang diukur pada uraian dapat lebih dari satu, sementara pilihan ganda hanya satu. Persiapan siswa pada uraian itu penekanannya pada kedalaman materi, sementara pada pilihan ganda lebih menekankan pada keluasan materi. Jawaban siswa pada uraian itu mengorganisasikan jawaban, sementara pada uraian memilih jawaban. Kecenderungan menebak pada uraian tidak ada, sementara pada pilihan ganda ada. Penyekoraan pada uraian sukar, lama, kurang konsisten, reliabel, dan subjektif, sementara pada pilihan ganda mudah, cepat, sangat konsisten, dan objektif. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Soal benar atau salah ini memiliki pernyataan atau pertanyaan yang berupa kalimat-kalimat yang mengandung dua kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Para peserta didik ini nantinya akan diperintahkan untuk menentukan kalimat tersebut benar atau salah, menentukan sesuai dengan materi yang telah diajarkan, untuk memilah mana pernyataan yang bisa benar dan mana pernyataan yang tidak salah. Contohnya yaitu yang soal pertama, matahari terbit dari sebelah timur, yaitu benar atau salah. Maka jawaban dari soal nomor 1 itu adalah benar. Pada soal nomor 2, sapi adalah hewan yang memakan daging, benar atau salah. Maka jawaban dari soal nomor 2 yaitu salah. Ini soal yang menjodohkan atau matching test. Soal menjodohkan ini yaitu soal tes yang berupa menjodohkan. Ini terdiri dari pernyataan yang dibagi menjadi dua kolom atau dua bagian. Bagian pertama itu merupakan bagian yang berisi kalimat-kalimat pernyataan atau pertanyaan. Bagian kedua adalah berisi pasangan atau jawaban dari pernyataan-pernyataan baru. Dan pada bagian pertama, maka nanti tugas dari peserta didik adalah menjodohkan bagian pertama dengan bagian kedua dengan jawaban yang tepat. Nah, contohnya pada bagian pertama itu benda yang bisa terasa panas, yang kedua benda air jika didinginkan, yang ketiga bentuk air jika dipanaskan. Pada bagian kedua ada uap, api, es, maka jawabannya adalah 1 berjodoh dengan B dan 2 berjodoh dengan C, yang ketiga yaitu berjodoh dengan A. Selanjutnya yaitu tes isian. Tes isian ini adalah jenis soal yang memerintahkan peserta didik untuk mengisi kalimat yang masih kosong dalam suatu paragraf. Pada paragraf itu bisa berupa cerita panjang, cerita pendek, atau berupa percakapan beberapa orang. Contohnya, pada hari Minggu Andi diajak berlibur ayahnya ke pantai. Anda merasa sangat titik-titik sehingga ia berterima kasih pada ayahnya. Andi pun segera menyiapkan titik-titik untuk liburan itu. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu pada hari Minggu Andi diajak berlibur ayahnya ke pantai. Anda merasa sangat senang sehingga ia berterima kasih pada ayahnya. Andi pun segera menyiapkan bekal untuk liburan itu. Selanjutnya yaitu pilihan ganda. Pada pilihan ganda ini soalnya itu berbentuk pilihan ganda, yaitu bentuk soalnya setiap pernyataannya disediakan beberapa pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh peserta didik. Dalam pilihan yang diberikan itu hanya ada jawaban yang benar dan ada pula jawaban yang salah. Peserta didik akan diperintahkan untuk memilih jawaban yang benar. Nah, contohnya pertama berikut ini adalah hewan yang memakan rumput adalah apabila B. kelinci, C. singa, D. sapi. Nah, peserta didik harus memilih
Syarifah Rajansari. Di sini saya akan membahas materi tentang kaidah penulisan soal objektif, di mana kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau pedoman dalam penulisan soal sehingga soal mampu menjaring informasi yang diperlukan dan berfungsi secara optimal. Di penulisan soal itu didasarkan dengan spesifikasi yang terdapat dalam kisi-kisi soal. Agar soal yang dihasilkan lebih bermutu, maka perlu mengikuti kaidah-kaidah penulisan soal. Selanjutnya, kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda itu terbagi menjadi 3. Berdasarkan buku penelitian tingkat kelas yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 dalam menulis soal pilihan ganda, perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang ketiga ini. Yang pertama itu materi. Adapun materi terbagi menjadi 4. Pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal yang menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur itu harus sesuai dengan ketentuan indikator. Yang kedua, materi yang diukur harus sesuai dengan kompetensi UKRK, urgensi, keberlanjutan, relevansi, dan keterpakaian. Yang ketiga, pilihan jawaban harus homogen dan logis yang ditinjau dari segi materi, yang artinya semua pilihan jawaban itu harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Jadi penulisannya itu harus setara dan semua pilihan jawabannya itu harus berfungsi. Yang keempat, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar atau paling benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Bila terdapat beberapa jawaban yang benar, kunci jawabannya adalah jawaban yang paling benar. Yang kedua, konstruksi, di mana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya kemampuan atau materi yang hendak diukur itu yang ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dengan maksud soal dan hanya mengandung satu permasalahan untuk setiap nomor. Bahasa yang digunakan juga harus komunikatif sehingga mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, rumusan pokok yang dipilih soal dan jawaban itu harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi artinya itu rumusan atau pernyataan yang sebetulnya itu tidak diperlukan atau tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, pokok soal itu jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang artinya pada pokok soal jangan sampai terdapat kata frase atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Artinya pada pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Hal itu mencegah terjadinya kesalahan penafsiran siswa terhadap arti pertanyaan yang dimaksud. Yang kelima, pilihan jawaban itu harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi. Yang artinya itu semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama. Seperti yang ditanyakan pada pokok soal, penulisannya itu harus setara dan semua pilihannya itu harus berfungsi. Yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Artinya, ada kecenderungan siswa memilih jawaban yang paling panjang, karena seringkali jawaban yang lebih panjang lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. Yang kedelapan, pilihan jawaban tidak boleh mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Yang kesembilan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu yang harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. Pengurutan angka dilakukan dari nilai angka paling kecil ke nilai angka paling besar atau sebaliknya, dan pengurutan waktu berdasarkan kronologis waktunya. Pengurutan ini dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam pemilihan jawaban. Yang ke-10, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya, apa saja yang menyertai suatu soal yang dinyatakan harus jelas, terbaca, dan dapat dimengerti oleh siswa. Apabila soal tersebut dapat dijawab tanpa melihat gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal, berarti gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenis tersebut itu
tidak berfungsi. Ke-11, butir soal itu jangan tergantung pada jawaban. Butir soal sebelumnya itu ketergantungannya itu pada soal sebelumnya, menyebabkan siswa tidak dapat menjawab dengan benar. Soal pertama tidak akan dapat menjawab benar soal berikutnya. Yang ketiga, bahasa terbagi menjadi 4 bagian. Pertama itu setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ketiga, jangan menggunakan bahasa yang berlaku hanya untuk daerah setempat bila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Misalnya kita sekolah di luar gitu. Jadi kalau membuat soal itu harus sesuai dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkanlah kata-kata atau frase tersebut pada pokok soal. Selanjutnya, prinsip konstruksi butir soal pilihan ganda, di mana terbagi menjadi 13. Yang pertama, yang harus kita perhatikan, saripati permasalahan itu ditempatkan pada pokok soal. Yang kedua, hindari pengulangan kata yang sama dalam pilihan atau option. Yang ketiga, hindari rumusan kata yang berlebihan. Yang keempat, bila pokok soal belum lengkap, kata-kata yang melengkapi diletakkan pada ujung pernyataan. Yang kelima, susunan alternatif jawabannya itu dibuat teratur dan sederhana. Kemudian hindari penggunaan kata teknis atau ilmiah, aneh, canggih. Yang ketujuh, semua pilihan jawaban harus homogen dan dimungkinkan sebagian jawabannya itu benar. 8. Hindari keadaan di mana jawaban yang benar-benar ditulis itu lebih panjang dari pengecohan atau distractor. Ke-9, hindari adanya petunjuk atau indikator pada jawaban yang benar. 10. Hindari pilihan semua jawaban di atas itu benar. Jika kita sering tuh dapat pada soal-soal di sekolah semua jawaban di atas benar, jadi bingungkan kita. Yang ke-11, gunakan 3 atau lebih alternatif jawaban. Yang ke-12, usahakan pokok soal itu tidak menggunakan kata-kata yang bermakna tidak tentu, misalnya kebanyakan atau seringkali. Yang ke-13, sedapat mungkin pokok soal itu menggunakan pernyataan positif. Bila terpaksa menggunakan pernyataan negatif, kata negatif itu digarisbawahi atau dicetak. Selanjutnya, teknik merandom jawaban soal pilihan ganda. Di sini kita ditujukan pada rumusan. Teman-teman tahu nggak rumus apa ini? Ini bukan rumus matematika, bukan rumus pembelajaran matematika juga. Di sini proses menempatkan kunci jawaban yang profesional itu dapat dilakukan setelah semua item soal dari semua aspek sudah terkumpul pada proses perakitan soal. Rujukan yang digunakan pada teknik ini itu sigma soal dibagi dengan sigma option lebih kurang dari 3. Contohnya itu jumlah soal yang dibuat sebanyak 50 item dengan 5 pilihan jawaban atau option yaitu A, B, C, D, E, sehingga diketahui sigma soal sama dengan 50, sigma option sama dengan 5. Maka proporsi kunci jawabannya itu yaitu 50 dibagi 5 tambah 3 sama dengan 13, jumlah maksimum. 50 dibagi 5 kurang 3 sama dengan 7, jumlah minimum. Artinya itu option benar jawaban itu tidak boleh lebih dari 13 dan option dan tidak kurang juga dari 7. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, nama saya Anissa Agustiamona. Di sini saya akan membahas tentang teknik pengembangan soal objektif. Sifat dan kegunaan tes objektif adalah yang pertama dapat digunakan untuk mengukur hampir semua aspek kemampuan siswa. Lalu dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar. Dapat mencakup sasaran belajar yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Memiliki reliabilitas yang tinggi. Sangat berguna untuk ujian seleksi dari siswa yang sangat banyak jumlahnya karena pemeriksaannya cepat, mudah, dan dapat digunakan oleh orang lain. Lalu sulit dan lama membuatnya. Ada kemungkinan siswa menjawab benar karena menembak.
atau tercipcuk ya. Selanjutnya, tidak memungkinkan siswa mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Lalu ada teknik penyusunan soal kisi-kisi soal. Yang pertama, pengambilan sampel. Lalu bentuk tes yang digunakan, aspek yang diuji, format butir soal, jumlah butir soal, dan distribusi tingkat kesukaran. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal. Nah, bisa dilihat format kisi-kisi soal adalah seperti berikut. Ada mata pelajarannya, kelas, bentuk soalnya, jumlah soal, alokasi waktu yang dibutuhkan, penyusunannya, soal baru, tabel dengan nomor, SK, kompetisi dasar, materi, indikator, dan nomor soal. Nah, kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan juga proporsional. Nah, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya. Yang ketiga, teknik pengembangan indikator menjadi butir soal. Nah, langkah-langkah yang perlu diikuti yaitu menuliskan pokok soal, lalu menuliskan kunci jawabannya, dan menuliskan pilihan pengecohnya. Selanjutnya ada kartu soal. Nah, ini bentuk kartu soal. Baik, nah contoh soalnya adalah ada suatu zat cair. Zat tersebut menghantarkan arus listrik dan memerahkan kertas lakmus. Nah, apabila ditetesi perak nitrat, zat tersebut menjadi keruh keputihan. Nah, kemungkinan zat tersebut adalah, sini ada option A, asam sulfat, lalu yang B, asam cuka, lalu yang C, asam klorida, dan D, asam formiat. Nah, kunci jawabannya ini adalah C, asam klorida. Dan seperti yang kita lihat, pengecohan soalnya itu berfungsi dengan baik karena semuanya masuk ke dalam asam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini Novan akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya terkait contoh soal berdasarkan kaidah penyusunan soal objektif. Materi sesuai konstruksi. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas, tidak bertele-tele. Nah, contoh soalnya, persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat atau B besar dengan tanaman ercis berbiji kerucut atau B kecil menghasilkan tanaman ercis berbiji bulat. Apabila F1 atau filial 1 disilangkan sesamanya, akan diperoleh perbandingan genotip seperti pada diagram di atas, teman-teman. Pertanyaannya, jika tanaman F2 berjumlah 12 pohon, maka diperoleh tanaman ercis berbiji bulat sebanyak. Nah, ini berarti sama dengan persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda ya teman-teman. Bisa lihat pada diagram bahwa B besar B kecil sebanyak 50%, B besar 25%, dan B kecil 25%. Nah, artinya tanaman ercis berbiji bulat akan memiliki gamet, yaitu yang dominan B besar bulat, jadi B besar B kecil, dan B besar jadi 75% teman-teman. Karena yang ditanyakan tanaman ercis berbiji bulat. Jika yang B kecil maka itu yang resesif, yaitu berbiji kerucut. Nah, yang ditanyakan B besar atau berbiji bulat jadi 75% jika ditotalkan teman-teman berdasarkan diagram di atas teman-teman. 50% ditambah 25% jadi 75%. 75/100 dikali total F2 atau keturunan yang kedua berjumlah 12 pohon, maka 75/100 dikali 12 dikali 75 900 dibagi 100 didapatkan sebanyak 9. Jadi tanaman ercis berbiji bulat sebanyak 9 pohon. Nah, ini merupakan contoh soal yang harus dibuat, bukan lari dari materi. Bentuk contohnya bentuk hidup
bersama antara kutu rambut dengan manusia merupakan simbiosis parasitisme dikarenakan ya, jawabannya adalah C. Kutu rambut diuntungkan dan manusia dirugikan. Jadi pilihan optionnya ini tidak boleh lari dari apa yang ditanyakan. Ditanyakan simbiosis nih, gak mungkin kan pilihannya berkaitan dengan sistem pernafasan, sistem pencernaan. Oleh karena itu, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur atau yang materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Contohnya, kantong plastik yang digunakan sebagai wadah berbagai barang belanjaan biasanya dibuang setelah digunakan. Hal ini menyebabkan semakin banyak sampah plastik yang mencemari lingkungan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah plastik di lingkungan tersebut adalah jawabannya D. Mendaur ulang atau recycle kantong plastik sehingga bisa dimanfaatkan lagi, digunakan kembali, reuse. Nah, jadi pokok soal ini tidak boleh memberi petunjuk dalam hal pada plastik yang digunakan sebagai wadah berbagai barang belanjaan biasanya dibuang setelah digunakan. Hal ini menyebabkan semakin banyak sampah plastik yang mencemari lingkungan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah plastik di lingkungan tersebut adalah jawabannya D. Mendaur ulang atau recycle kantong plastik sehingga bisa dimanfaatkan lagi atau digunakan kembali. Boleh bersifat negatif ganda. Dalam kata lain, pernyataan-pernyataan itu tidak boleh bilang, misalkan pada pernyataan dibilangnya tidak menghasilkan spora dalam askus, tidak mempunyai hifa bersekat-sekat. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Selanjutnya, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Contoh soalnya, hasil persilangan antara mangga buah bulat rasa manis dengan genotip yaitu B besar B besar M besar M besar dengan buah lonjong. Rasa asam atau B kecil B kecil M kecil M kecil diperoleh F yang semuanya memiliki buah bulat rasa manis atau B besar B kecil M besar M kecil. Jika F1 atau keturunan yang pertama ini disilangkan dengan tanaman bergenotip B besar B kecil M kecil M kecil dan diperoleh jumlah keturunan sebanyak 320, jumlah keturunan yang memiliki buah bulat rasa manis adalah, nah berarti ideal satunya atau B besar B kecil M besar M kecil yang buah bulat rasa manis disilangkan dengan tanaman bergenotip B besar B kecil M kecil M kecil. Nah, dari persilangan tersebut ditanya jumlah keturunan yang memiliki buah bulat rasa manis. Berarti genotipnya nanti akan diperoleh, teman-teman bisa coba cari sendiri nanti. Dia ada 3, B besar M besar M kecil, kemudian B besar B kecil M besar M kecil, selanjutnya B besar B kecil M besar M kecil. Nah, ada 3 nanti genotipnya, gamet yang diperoleh. Jadi ada 3, jadi 3/8, 8-nya ini jadi ada 3, jadi 3/8, 8-nya ini total dari masing-masing gamet. Jadi 3/8 dikali 320 dibagi 84 dikali 3 12. Jadi 120 keturunan yang memiliki buah bulat dan rasa manis. Mungkin teman-teman bisa mencari sendiri nanti jika penasaran. Selanjutnya, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas itu salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, tumpahan minyak dari kapal motor atau tanker di laut akan menyebabkan kematian fitoplankton yang hidup di ekosistem pantai dan laut. Hal ini akan menyebabkan D. Penurunan populasi zooplankton. Jadi
Tidak boleh pada contoh soal itu diberikan option semua pilihan di atas jawaban itu salah, semua pilihan jawaban di atas itu benar. Itu tidak boleh berdasarkan kaidahnya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka, dari angka yang paling kecil kemudian ke angka yang paling besar. Contohnya, tumbuhan yang termasuk dalam kelompok mana pada ditunjukkan oleh 1, 2, 3. Nah, pada contoh soalnya itu kan diurutkan secara dari kecil hingga ke besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak boleh disusun secara berantakan, karena hal tersebut akan membuat nantinya yang menjawab soal menjadi bingung jika pilihan jawaban diacak jika dalam bentuk angka. Ini adalah stimulus berupa gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas, berfungsi, dan kontekstual. Nah, berdasarkan grafik di atas, hubungan antara penduduk dengan luas lahan pertanian adalah D. Pertumbuhan penduduk menyebabkan menyempitnya lahan pertanian. Jadi, grafik yang disajikan, grafik, tabel, ataupun diagram maupun gambar harus disajikan secara jelas. Artinya gambarnya itu harus jelas, terang, kemudian keterangan juga dapat. Jadi untuk nanti yang akan menjawab soal itu dapat mengerti dan dapat paham maksud dari grafik yang diberikan. Selanjutnya, butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, pada bagian testis terdapat saluran-saluran berbentuk seperti tabung yang disebut dengan tubulus seminiferus. Kita lanjutkan lagi materi sesuai indikator. Soal yang sesuai dengan indikator. Nah, contohnya peranan organisme yang memiliki ciri di atas dalam ekosistem adalah eukariot, heterotrof, pencerna ekstraselular, seperti klorofil, dan sel terdiri atas zat kitin. Nah, ini sudah jelas bahwa termasuk contohnya adalah kelompok fungi atau jamur. Nah, jamur termasuk di dalam bagian decomposer. Jadi option yang diberikan pada soal itu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan atau indikator dari soal yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang tidak sesuai dengan indikator makhluk hidup yang bersifat heterotrof kecuali pertanyaannya eukariot. Kemudian ada dibilang pernyataannya heterotrof. Kemudian ditanyakan makhluk hidup bersifat heterotrof. Nah, soalnya berarti tidak sesuai dengan indikator. Seperti itu. Materi sesuai dengan kompetensi atau materi yang sedang dipelajari oleh kelas tersebut atau oleh peserta didik maupun guru. Di bawah ini merupakan beberapa fungsi RNA. Fungsi dari mRNA atau messenger RNA adalah D dan apa ya teman-teman? Ya A, B, C, D, E. Jadi jawabannya D 1, 4, dan 5. Disintesis dari pola DNA, hasil dari aktivitas transkripsi, mengikat asam-asam amino. Fungsi dari messenger RNA. Jadi soalnya harus sesuai dengan kompetensi. Tidak boleh tidak sesuai dengan kompetensi yang sedang dipelajari pada suatu materi. Kemudian selanjutnya pilihan jawaban harus homogen dan logis. Dalam siklus hidupnya, cacing hati atau Fasciola hepatica tumbuh dalam hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau kambing. Fase infektan yang dapat masuk ke tubuh hewan ternak dalam bentuk A. Miracidium bersilia. Sedangkan di bawahnya soal yang tidak homogen dan logis. Nah, bisakah teman-teman menemukan perbedaannya di mana? Ya, pada optionnya. Mungkin teman-teman bisa lihat pada option B yang di atas itu metaserkaria, sedangkan pada option C yang di bawah rhabdiciform, yang di atas C serkaria. Nah, option pada soal yang di atas itu saling berkaitan dengan
siklus hidupnya cacing hati atau fasciola hepatica. Sedangkan soal yang di bawah pada option C, rhabditiform, itu tidak berkaitan dengan siklus hidup cacing hati atau fasciola hepatica, melainkan rhabditiform ini merupakan larva dari cacing tambang. Jadi option yang diberikan pada soal harus saling berkaitan. Kemudian setiap soal harus memiliki satu jawaban benar atau paling benar. Soal yang memiliki jawaban satu benar. Contohnya, urutan fase-fase yang benar dalam proses pembelahan mitosis adalah urutannya adalah atau profase, metafase, anafase, dan telofase. Jawabannya jelas ya. A 5, 1, 4, 2, 3. Nah, soal yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Ciri-ciri proses katabolisme. Jawabannya B benar dan C benar. 1 benar, 2 tidak, 3 benar, dan 4 benar. Nah, soal yang berbentuk seperti ini akan merugikan para peserta didik dalam menjawab soal jika memiliki dua option jawaban. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.